Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dugaan pelanggaran protokol kesehatan di beberapa daerah membuat data penularan COVID-19 meningkat. Lantas, bagaimana data dan faktanya? Rekan saya Abdi Aswar Sahi akan membahasnya dalam segmen At Large berikut ini. Abdi, silakan. Baik, terima kasih Egen dan selamat siang pemirsa. Dalam beberapa pekan terakhir ada pelanggaran protokol kesehatan ketat yang dibuat ataupun yang dipikul oleh masyarakat. Dan dari pelanggaran kesehatan yang dilanggar ini kemudian membuat data penularan COVID-19 di beberapa daerah ini meningkat. Dan hal ini juga mendapatkan respon dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas adanya pelanggaran protokol kesehatan yang juga kemudian meningkatkan data penularan COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia. Lantas seperti apa respon dari Presiden Indonesia Joko Widodo? Langsung saja sama-sama kita simak pernyataan selengkapnya. Provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. Hati-hati, berdasarkan data yang saya terima 29 November, kasus aktif kita sekarang ini meningkat menjadi 13,41%. Meskipun ini lebih baik dari angka rata-rata dunia, tetapi hati-hati, ini lebih tinggi dari rata-rata minggu yang lalu. Minggu yang lalu masih 12,78, sekarang 13,41. Nah pemirsa, dari pernyataan Presiden Joko Widodo tadi meng-highlight bahwa ada 2 daerah di Indonesia yakni Jakarta dan juga Jawa Tengah dengan penularan COVID-19 yang tinggi per harinya. Lantas seperti apa data dari penularan COVID-19 per hari di 2 kota ataupun di 2 provinsi tersebut? Lantas ini kita lihat datanya. Yang pertama, data penularan COVID per hari ini dari tanggal 24 November hingga 30 November 2020 ini selama 7 hari ke belakang. Kita lihat yang pertama di Provinsi DKI Jakarta. Untuk tanggal 24 November ini ada sebanyak 1.015 kasus positif per hari. Kemudian di tanggal 25 ada sebanyak 1.273 kasus positif COVID-19 per hari. Dan di tanggal 26 ada sebanyak 1.064. Di tanggal 27 ada sebanyak 1.436. Dan di tanggal 28 1.370, di tanggal 29 ada sebanyak 1.431 dan di tanggal 30 ada sebanyak 1.099 kasus. Artinya kasus penularan COVID-19 tertinggi ini terjadi di tanggal 27 November yang lalu ada sebanyak 1.436 kasus. Dan jika kita lihat datanya dari 7 hari ke belakang ini dari tanggal 24 hingga 30, kasus penularan COVID-19 di DKI Jakarta ini rata-rata di atas 1.000 kasus penularan per hari. Jadi membuat DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan kasus penularan COVID tertinggi. Dan posisi kedua ini ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah. Ada sebanyak total 243 kasus penularan per hari dari tanggal 24 November. Kemudian di tanggal 25 ada sebanyak 225. Di tanggal 26 ada 261 kasus. Tanggal 27 ada sebanyak 287. Tanggal 28 ada 249. 29 November ada 156. Dan terakhir tanggal 30 November kemarin ada sebanyak 298 kasus. Dari seluruh kasus penularan per hari ini, 2 provinsi ini menempati posisi top 2 atau 2 terbesar dari seluruh Indonesia dengan kasus penularan tertinggi. Lantas sudah sejauh mana atau sebesar apa akumulasi data dari penularan COVID-19 di DKI Jakarta dari awal hingga saat ini? Tercatat ada sebanyak 1.360.861 kasus. Sedangkan untuk di Jawa Tengah sendiri ada sebanyak 55.803 kasus untuk saat ini. Sehingga jika kita melihat kembali pernyataan dari Presiden Joko Widodo
tadi sempat menegur para kepala daerah ini untuk tegas dan juga memperketat kembali protokol kesehatan yang sempat dilanggar masyarakat dan juga menimbulkan data dan juga meningkatkan data penularan COVID-19. Lantas dari data ini pemirsa, apa sebenarnya yang menyebabkan data COVID dan juga penularan per hari ini meningkat? Kita akan lihat datanya di grafis berikutnya. Ini contoh kasus penyebab meningkatnya COVID-19 di daerah. Jika kita lihat di Jakarta sempat terjadi kerumunan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada saat itu. Kemudian kerumunan di Tebet ini juga sempat terjadi pada saat perhelatan perayaan Maulid Nabi. Waktu itu di Jakarta Selatan dan kerumunan juga sempat terjadi pada saat di bandara saat itu, dan kerumunan ini juga melanggar ketentuan protokol kesehatan ketat, tentunya tidak dapat menjaga jarak dan terjadi adanya pengumpulan massa yang cukup masif di sana. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah ini disebabkan karena mobilitas masyarakat ini masih cukup tinggi, masih ada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan untuk tidak berada di rumah dan masih bepergian di luar rumah dan juga beraktivitas. Sementara itu kegiatan yang mengumpulkan massa ini juga masih ditemukan di kawasan Jawa Tengah, dan juga terakhir lemahnya kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan 3M seperti dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak ini masih rendah. Dan terakhir di Provinsi Jawa Barat ini juga sempat terjadi adanya kerumunan di kawasan Megamendung Bogor ini pada saat juga perhelatan Maulid Nabi, sehingga dari event ini atau dari perkumpulan dan juga pelanggaran protokol kesehatan dari adanya kerumunan massa, kemudian lemahnya kedisiplinan masyarakat dan juga kerumunan di beberapa tempat ini menyebabkan data penularan COVID-19 ini meningkat di daerah-daerah ini, terutama di DKI Jakarta dan juga Jawa Tengah. Kemudian di grafis berikutnya pemirsa, kita akan melihat sebenarnya sudah sejauh mana regulasi ataupun payung hukum yang mengatur protokol kesehatan ini dan juga penerapan dan ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Sebelum kita membahas payung hukum secara umum, dalam hal ini ada undang-undangnya, saya ingin membahas bahwa di DKI Jakarta sendiri ini juga sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Ini mengatur tentang penerapan protokol kesehatan dan juga pelanggaran serta sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat jika melanggar protokol kesehatan tersebut. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah ini juga sudah ada surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 440.1/108 tahun 2020 tentang penerapan SOP protokol kesehatan beserta dengan sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar. Lantas secara umum ini juga sudah diatur pemirsa sebagai acuan penegakan protokol kesehatan ini tertera ataupun tertuang dalam Undang-Undang Aturan Karantina Kesehatan, ini berada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian bagi para pelanggar protokol kesehatan ini diancam ada dua undang-undang. Yang pertama di pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Nah pemirsa, dari berbagai aturan dan juga protokol kesehatan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan juga daerah, ini tidak akan berdampak jika tidak didukung dengan adanya aktivitas ataupun partisipasi dari masyarakat dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan tersebut. Sehingga sangat diharapkan masyarakat juga turut disiplin dan mendukung dalam menjalankan protokol kesehatan dan juga aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan juga daerah, seperti salah satunya dengan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Demikian sesi at large kali ini bersama saya Abdi Aswar Sahi. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Abdi Aswar Sahi.